Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada. Saat pagi ini kembali kita datang beribadah, membawakan seluruh hidup kita, walaupun kita belum bisa berkumpul, dan kita akan tetap beribadah walaupun saudara-saudaraku ada di rumah masing-masing. Siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita, dan kita akan melaksanakan ibadah ini. Supaya apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati ibadah kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Muliakan Yesus yang telah menang. Muliakan Yesus yang telah menang. Dia telah bangkit, maut telah dikalahkannya. Muliakan Yesus yang telah menang. Kuasa dosa dan kematian dikalahkan. Dia bawa semua tawanan untuk diselamatkan, dan telah beri karunia pada manusia. Muliakan Yesus yang telah menang. Anak Allah, Tuhan kita, mempelai surga. Dia turun lebih rendah. Dia turun lebih rendah dari semuanya, dan naik lebih tinggi dari semua. Muliakan Yesus yang telah menang. Anak Allah, Tuhan kita, mempelai surga. Kembali kami datang dalam ibadah pagi ini, Tuhan. Walaupun ibadah kami secara online tidak menjadi satu penghalang buat kami untuk kami datang beribadah kepada Bapa di sorga. Kami masih menikmati kuasa kebangkitan daripada Yesus. Kebangkitan yang membawa kehidupan kami boleh lebih mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan. Supaya perjalanan kami ke depan menghadapi situasi kondisi dunia yang tidak semakin baik ini, kami boleh tetap teguh setia, taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu.
Sebab kami mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan itu, yang sudah menang, yang sudah menaklukkan segala sesuatu, termasuk iblis, maut, kematian di bawah telapak kaki. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah pagi hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang beribadah saat ini, yang akan mendengarkan firman ini. Supaya firman yang disampaikan, Engkau urapi, Roh Kudus, mengurapi kami semua. Seluruh umat-Mu yang mendengarkan ini firman. Biarlah firman ini menjadikan kami umat yang berkenan kepada Engkau, yang senantiasa membawa hidup ini lebih dekat dengan Engkau, serta menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini juga kami bersatu hati bersama seluruh sidang Tuhan untuk mengusir segala kekuatan kuasa setan iblis yang seringkali mengganggu hati pikiran dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kuasa setan iblis, pergi dari kehidupan kami, pergi dari ibadah. Darah Yesus menghancurkan engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, hidup kami, pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bangkit, yang sudah menang, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku semua. Kebaikan Tuhan begitu nyata, kasih karunia Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa mengerti rencana Tuhan ke depan, terlebih istimewa, Ia sudah bangkit, Ia sudah menang. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengenal Dia. Mengenal Dia yang sudah bangkit. Seperti apa yang Rasul Paulus sudah tuliskan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, yang ku kehendaki ialah satu, mengenal Dia, mengenal Yesus. Dan yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Itu yang ketiga. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Saudara, di sini lewat tulisan Rasul Paulus Filipi pasal 3 ayat 10-11 ini, Rasul Paulus berusaha untuk mengingatkan kita umat Allah yang hidup pada akhir zaman sekarang ini dengan situasi kondisi yang tidak menentu, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Sebab dikatakan yang ku kehendaki, yang ku rindukan, yang ku perjuangkan
yang aku gumulkan ialah supaya aku mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Seringkali sebagai umat Tuhan yang baru maupun yang lama, kita harus mengakui dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam mengiring mengikuti jejak Kristus, kita mendengar firman, kita memuji, memuliakan Dia lewat nyanyian pujian. Kita mungkin berdoa dan menyembah Dia, tetapi apakah betul kita sudah mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya? Ayat ini tidak ditulis begitu saja. Ya. Filipi pasal 3 ini di dalam susunan tabernakel itu terkait dengan altar dupa emas. Doa penyembahan. Nah, kita harus mengenal Dia. Ya. Kalau kita mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, kita bisa menyembah Dia. Dan penyembahan kita ini tidak akan keliru. Haleluya. Dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 20 dan 21. Ya. Suratan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 20 dan 21. Di sana dikatakan, maka kita mengetahui, ya, akan tetapi kita tahu bahwa satu, Anak Allah telah datang. Yang kedua, telah mengaruniakan pengertian atau akal kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita lihat lagi, kita ada di dalam yang benar. Itu bagian 3. Kita ada di dalam yang benar. Dia yang benar, yang kita kenal, kita ada. Artinya ada satu persekutuan. Yesus sendiri berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Ada hubungan persekutuan satu. Terus dikatakan lagi, di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pada ayat 21 di sana dikatakan, anak-anakku, waspadalah, hati-hatilah terhadap segala berhala. Berhala, sesuatu yang tidak jelas, tidak benar. Nah, di sana kita diingatkan, hati-hati ya. Nah, kalau kita tidak mengenal Dia yang benar, kita akan tersesatkan dengan hal-hal yang berhala, yang tidak benar. Mari saudaraku, kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, ada beberapa contoh, dan kita akan melihat. Ya. Contoh yang pertama itu pada Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Nanti Anda baca di rumah
keseluruhannya ya. Nah, di sana tema Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Berarti waktu ia berbicara dengan malaikat itu ada di depan. Sekarang ia menoleh ke belakang. Nah, dan melihat Yesus berdiri di situ. Ia melihat pribadi Yesus yang ada di belakang itu. Ia melihat. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sekarang kita perhatikan ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Di sini Yesus memanggil nama Maria, ada tanda seru. Nah, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabbuni, artinya guru. Di sini kita melihat Maria punya mata dan melihat Yesus. Tapi Maria tidak mengenal Yesus. Yang dilihat Maria itu Yesus yang bagaimana? Yesus di dalam kuasa kebangkitannya. Maria nggak kenal dia. Dia menganggap Yesus itu hanya penunggu taman. Nah, di sini kita melihat Maria punya mata, tapi dia tidak mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Demikian juga kita semua, gereja Tuhan, umat Tuhan, di mana-mana saja, siapapun dia. Banyak kali kita membaca Alkitab, kita mendengar firman Tuhan khotbah di gereja, di mana saja. Tapi banyak kali kita tidak bisa mengenal Yesus dalam firman yang disampaikan. Padahal dalam Injil Yohanes 1 dikatakan, Yesus firman Allah yang menjadi daging. Umat Tuhan bisa membaca. Umat Tuhan bisa mendengar firman Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tidak mengenal Yesus di dalam kuasa kebangkitan. Sama seperti Maria. Tuhan melihat segala usaha Maria untuk menemukan mayat Yesus.
yang sudah mati itu. Maria mendapat kasih karunia Tuhan. Kemudian Yesus memanggil namanya. Maria. Kalau kita mendengar ini, kita teringat dalam Injil Yohanes pasal 10. Pada ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Yesus itu gembalanya baik. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Nah, di sini kita melihat Maria yang mendengar namanya dipanggil. Kalau nama kita dipanggil, itu berarti Tuhan mengenal siapa Maria. Tuhan mengenal siapa kita, umatnya. Haleluya. Tuhan memanggil. Seringkali Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil nama domba-dombanya. Masalahnya, apakah kita telinga ini peka mendengar suara panggilan Tuhan itu atas kehidupan kita? Banyak kali kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Seringkali Tuhan memanggil dan telinga kita tidak mendengar ini. Mendengar namanya dipanggil Maria. Di sini pandangan mata Maria baru terbuka. Dan telinganya juga mendengar suara Yesus yang memanggil itu. Oh, dia kenal. Ini suara Yesus. Saat itu Maria baru sadar bahwa itu adalah Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Yesus yang sudah bangkit. Haleluya. Kemudian Maria berkata, Guru. Dan ia sujud menyembah dia. Haleluya. Kemudian Tuhan memanggil Maria untuk berkata kepada saudara-saudaranya bahwa ia sudah bangkit. Pada ayat 18 dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku sudah melihat Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Artinya, ia mengenal Yesus yang sudah bangkit itu. Ini yang pertama. Maria pribadi. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Itu pada Injil Lukas pasal yang ke-24 ya. Nah, kita lihat Injil Lukas pasal 24. Ayat 13 sampai ayat 35. Ya, Anda baca seluruhnya ya. Kita karena waktu tidak memungkinkan. Nanti kita hanya membaca
beberapa ayat saja. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, ayat 13. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dari ayat ini, datanglah Yesus sendiri mendekati dua orang murid ini. Itu menyatakan kepada kita bahwa Yesus sungguh sudah bangkit dari kematian. Amin. Yesus sudah bangkit. Ya, di sana firman Tuhan menyatakan, datanglah Yesus sendiri. Firman Tuhan berkata, ada Yesus yang lain. Hati-hati. Ada Yesus yang lain. Tapi ini Yesus sendiri yang sudah bangkit dari kematiannya. Yesus hidup. Haleluya. Kita lihat lagi pada ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang membuat dua orang murid ini tidak tahu siapa yang saat itu ada bersama dengan mereka. Nah, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan mereka menceritakan tentang Yesus yang sudah dianiaya, disalib, dan lain-lainnya. Dengan muka muram. Seolah-olah kematian Yesus itu tidak membawa pengharapan apa-apa dalam hidup mereka. Yesus yang sudah mati itu, mereka belum tahu. Yesus sudah hidup, ada di tengah-tengah dua orang itu. Dua orang murid ini tidak dapat mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kedua orang murid ini hanya bisa berbicara, tetapi mereka buta akan hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka bisa berbicara. Demikian juga kita umat Tuhan. Banyak kali kita bicara hal-hal yang rohani. Perkara-perkara yang rohani. Tetapi kenyataannya kita tidak pernah merasakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ada sesuatu yang menghalangi mata. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20. Di sana dikatakan, karena barang di mana ada 2 atau 3 orang
berhimpun, berkumpul atas namaku, kata Yesus. 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama Yesus, disitulah aku, Yesus, ada di tengah-tengah mereka. Yesus yang bilang bagaimana? Yesus yang sudah bangkit, yang hidup, yang sudah menang, ada di tengah-tengah perhimpunan. Walaupun cuma 2 atau 3 orang, satu keluarga. Saudara, 2 orang murid ini banyak bicara tentang apa yang dikerjakan imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin umat yang sudah menyalibkan, yang sudah menyiksa, menghujat, dan tentara Romawi sudah menyalibkan Yesus. Dan dia juga bersaksi. Tetapi ada beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pada ayat 22 Injil Lukas pasal 24. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Yesus tidak mereka lihat. Pada ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada 2 orang murid ini. Kita dengar baik-baik. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, 2 murid ini, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini kita melihat Yesus menceritakan siapa Yesus sesungguhnya. Sayang, murid-murid tidak terbuka pandangan, pikiran, mata mengenal Yesus. Haleluya. Pada ayat 28 dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya kan. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ini satu nubuat. Ya. Hari sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, perhatikan. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kepada 2 murid ini. Ayat 31. Ketika itu
sesudah mereka makan ini, firman Tuhan berkata, ketika itu, saat itu, waktu itu, terbukalah mata mereka. Waktu mereka makan roti itu. Itu menuju pada perjamuan suci. Firman Tuhan berkata, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Yesus. Sama seperti Maria. Waktu Yesus berbincang dengan dia, yang nggak kenal Yesus itu. Mereka pikir itu ya penunggu taman. Begitu nama Maria dipanggil, Maria, terbukalah pandangan mata itu. Sepertinya yang tadinya tertutup, begitu suara ini memanggil nama pribadi ini, terbuka. Maria mengenal dia. Oh guru, ia sujud menyembah. Kedua murid ini juga begitu. Cara Yesus untuk kedua murid ini lewat roti. Ya, ia menceritakan tentang pribadinya di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Dan mereka nggak mengerti. Mereka belum terbuka untuk mengenal Yesus. Waktu ia mengambil roti, ia mengucap berkat, kemudian ia memecah-mecahkannya, ia memberikan kepada dua murid itu. Begitu mereka makan, firman Tuhan berkata, pada waktu itu terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Dan mereka mengenal dia. Saudara, hari-hari ini, waktu sudah menjelang malam, kita semua membutuhkan perjamuan suci untuk membuat mata kita terbuka, untuk dapat kita mengenal dia di dalam apa? Korbannya. Setiap kali kita makan roti yang dipecah-pecahkan, kita mengenal dan kita ingat korbannya. Dan kita mengenal dia. Kedua murid ini juga bicara soal nikah. Nikah yang bagaimana? Nikah yang buta. Nikah yang dingin. Nikah yang tidak bisa melihat hadirnya pribadi Yesus yang sudah bangkit itu di tengah-tengah nikah. Nikah yang bagaimana ini? Nikah yang dari Yerusalem menuju ke Emmaus, yang meninggalkan kota damai. Apa kata Yesus kepada nikah dan keluarga itu? Hai kamu yang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang sudah dikatakan para nabi. Kita lihat ya, ayat 33. Lalu bangunlah mereka, dan mereka kembali ke Yerusalem, ke kota damai. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata dua murid ini, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Jadi untuk menolong dua murid ini, gambaran nikah, keluarga, Yesus melakukan dua hal. Saudara dengar, ini yang terakhir. Pada ayat 27, Yesus menyatakan pribadinya yang nyata, yang
tertulis, yang tercatat dalam seluruh Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat 30, Yesus menyatakan pribadinya yang nyata, yang sudah bangkit itu lewat pemecahan roti, perjamuan suci. Di sini kita melihat untuk kita mengenal Dia, kita perlu bersekutu dengan perjamuan suci. Sebab itu korbannya yang sempurna. Dia rindu supaya kita ingat apa yang Ia kerjakan. Korbannya, kematiannya begitu nyata dan sempurna. Demikian juga kebangkitannya. Haleluya. Mari saudaraku, saya tidak memperpanjang ini. Kita akan melihat nanti ya contoh yang lain pada kesempatan ibadah mendatang nanti. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Tiada yang lain. Di saat ku sendiri tanpa harapan, kegelapan dunia membuatku buta. Saat Tuhanku jamah hatiku dan Roh Kudus hiburku, aku berserah dalam tangan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhanku. Tiada yang lain yang berkuasa, jamahan tangan Tuhan selalu mengubahkan. Yesus tolongku, ubah hidupku, agar dunia tahu hanya Engkau Yesus Juru Selamatku. Aku berdiri teguh. Aku berdiri teguh dengan firman-Mu. Kekuatan dunia, haleluya, menjatuhkanku, namun kasih-Mu topang diriku dan selamatkan jiwaku. Aku percaya hanyalah satu Tuhan
dan Juru Selamatku. Tiada yang lain yang berkuasa jamaah tangan Tuhan selalu mengubahkan. Yesus tolongku, ubah hidupku, agar dunia tahu hanya Engkau Yesus Juru Selamatku. Lembut sekali lagi. Tiada yang lain yang berkuasa jamaah tangan Tuhan selalu mengubahkan. Yesus tolongku, ubah hidupku, agar dunia tahu hanya Engkau Yesus Juru Selamatku. Kita akan berdoa. Kami bersyukur. Kami memiliki pribadi Engkau Tuhan Yesus. Pribadi yang sudah mati, bangkit, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian. Dan kami boleh menikmati karya yang begitu sempurna yang sudah Engkau kerjakan untuk mengangkat derajat hidup daripada gerejamu, umat. Lewat kuasa kebangkitan inilah Tuhan, kami umat-Mu boleh mengenal Engkau. Sebab firman-Mu sudah mengingatkan kami, ada Yesus yang lain yang tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi Engkau yang kami kenal, yang sudah mati, yang sudah bangkit, hanya untuk kami. Umat-Mu mempelai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami boleh mendengarkan firman ini. Biarlah Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, membuka pandangan mata kami untuk dapat mengenal Engkau sungguh-sungguh dalam kuasa kebangkitan, supaya perjalanan kami ke depan menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini, kami mempunyai satu pengharapan. Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan ini firman dalam setiap kehidupan kami, setiap telinga yang mendengar ini. Biarlah Roh Kudus berkarya lebih lanjut. Haleluya. Dan kami senantiasa dapat menyerahkan hidup ini, dan dapat kami menyembah Engkau, pribadi yang hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh sidang Tuhan, imam-imam
dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, yang mendengarkan firman ini, juga umat Tuhan yang lain yang mendengarkan ini. Tuhan, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu sekarang ini. Haleluya. Dan Engkau ada membawa damai sejahtera kepada kami. Berita kebangkitan-Mu kepada 11 murid adalah damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan kembali seluruh sidang Tuhan, imam-imam ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menyertai, yang memelihara, yang memberi kekuatan kesehatan, dan Engkau sendiri yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, untuk kami senantiasa mempersiapkan hidup kami ini ke depan, menghadapi apa yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah pagi ini secara online. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh rasa ucapan syukur hanya kepada Engkau. Tidak ada yang kami kenal selain Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.